Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Firman Tuhan hari ini diberi judul Waktunya Tuhan. Menunggu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Menunggu itu membosankan. Bahkan anak muda sekarang katakan menunggu itu bikin bete. Tapi tahukah saudara bahwa pohon untuk berbuah dari mulai biji sampai kepada bertumbuh dan berbuah itu memerlukan banyak waktu. Ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun baru dia bisa berbuah. Apa kondisi, apa hasil, apa kualitas buah itu tergantung dari prosesnya. Abraham ketika menanti janji Tuhan, dia memerlukan waktu usia sampai 100 tahun. Dia baru memperoleh keturunan yang dijanjikan Tuhan. Dan waktu yang begitu lama, walaupun di tengah jalan Abraham sempat tersandung sehingga lahirlah Ismail. Tetapi Abraham mendapat janji Tuhan bahwa anak kandungnya Yakub yang akan menjadi penerus dan bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 6 kelihatannya menunda kedatangan dia ketika Maria dan Marta memberitahukan bahwa saudaranya Lazarus dalam keadaan sakit yang parah. Saudara, Bapak, Ibu, mungkin kita pun merasa bahwa kita sudah berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan belum menjawab doa kita. Tuhan masih menunda jawaban kita, jawaban doa kita. Memang kita berdoa inginnya cepat dijawab Tuhan. Kita berdoa instan, karena hari-hari ini banyak yang instan. Bikin kopi, saset, selesai dalam sekian menit bahkan detik. Kita makan mie instan. Kita mau belanja instan. Apapun hari-hari ini kita diajarkan untuk instan. Oleh karena itu, hari ini kita belajar bagaimana kita menunggu jawaban Tuhan. Pasti Tuhan beri yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan, rencananya itu yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Kejadian Maria dan Marta ini, saudara, sebelumnya ada di Lukas 10. Lukas 10 ayat 40 dan seterusnya. Ketika itu dia datang ke rumah mereka, Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, dan Marta sibuk melayani ini dan itu. Tetapi Maria duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat 40 katakan begini. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan engkau melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi apa? Kata Tuhan Yesus. Tapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Dua sifat saudara kakak adik ini, Maria dan Marta, sangat berbeda. Yang satu sibuk secara duniawi, yang satu duduk diam di kaki Tuhan. Kita tipe mana yang kita pilih? Kita sibuk dengan hal-hal duniawi, melupakan hal yang utama, melayani Tuhan. Dan Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Makanya Tuhan Yesus katakan, "Tetapi Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kunci jawaban doa adalah kita duduk di kaki Tuhan. Kalau kita sibuk terus cari hal-hal yang duniawi, maka kita akan melupakan Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa jawaban itu
ada ketika kita duduk diam di kaki Tuhan. Yohanes 11 ayat 39. Kita kembali ke Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 40 hari mati." Kembali saudara, lihat, kalau orang sibuk secara duniawi, dia tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Dia meragukan Tuhan. Ayat 40 dikatakan, jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Yesus bukan menunda. Yesus mencari waktu yang tepat untuk menyatakan kemuliaannya. Dan kuasa Tuhan itu luar biasa. Oleh karena itu, hasilnya ayat 43 katakan, "Lazarus, marilah keluar." Puji Tuhan saudara, Lazarus yang sudah meninggal 4 hari di dalam kubur batu, dan dia bangkit kembali. 44 dikatakan, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus belum menjawab doa kita. Dia mencari waktu yang tepat untuk kita, sehingga kita tidak bisa berkata bahwa semua ini adalah kebaikan kita, semua ini hasil daripada kita. Tetapi yang penting adalah kita duduk di kaki Tuhan. Selama COVID-19 terjadi, saudara, kita tidak bisa beribadah di gedung gereja. Namun sebelum itu kita datang berbakti, berbondong-bondong memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan para hamba-hamba Tuhan seringkali mengatakan kita harus melekat kepada Tuhan, kita harus connect kepada Tuhan, kita harus lebih lagi membaca merenungkan firman Tuhan, kita harus lagi memuji memuliakan nama Tuhan, kita harus lagi berdoa intim bersama Tuhan. Apakah kita lakukan hari-hari ini ketika kita dalam situasi seperti ini? Kita sungguh memerlukan keajaiban Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada yang terlambat. Duduk di kaki Tuhan sepanjang hidup kita, maka Dia akan memberkati, bahkan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.